Pemirsa, sebanyak 15 hingga 20% penduduk dunia mengalami disleksia. Para pengidap disleksia secara fisik tidak terlihat berbeda. Bahkan pada sejumlah kasus, penderita disleksia memiliki kecerdasan di atas rata-rata, yang berarti membuat mereka dapat melakukan banyak pekerjaan. Sejumlah selebritas ternama dunia juga mengalami gangguan disleksia, seperti aktor papan atas Hollywood Tom Cruise, Keanu Reeves, dan Orlando Bloom. Begitu juga dengan aktris Jennifer Aniston dan Keira Knightley, serta sutradara Steven Spielberg. Sementara di Indonesia, selebritas Tamara Blazinski serta Dedi dan Aska Corbuzier juga mengaku mengidap gangguan belajar disleksia. Pemirsa, masih bersama dengan Dr. Wiyarni dan sekarang sudah hadir bersama kami Ibu Amalia Prabowo, ibu dengan anak penyandang disleksia yang juga sebagai Ketua Disleksia Parent Support Group. Selamat pagi Ibu Amalia. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Baik, sehat. alhamdulillah sehat. Nah, Ya. Ibu Amalia mungkin bisa diceritakan nih, pertama kali saat tahu ya anaknya mengidap disleksia itu seperti apa? Pastinya shock sekali karena pada saat pertama kali saya menemui kedua anak saya disleksik, itu awareness tentang disleksia belum terlalu kuat di Indonesia. Jadi biasanya orang tua seperti saya clueless, nggak tahu harus kemana, sedih, marah, dan sebagainya. Gitu, pasti karena sebagai seorang ibu itu sekolah itu benchmarknya utama ya, bahwa betul. dia bisa membaca, menulis, berprestasi di sekolah adalah tugas utama seorang ibu. Baik. Saat itu umur berapa Bu saat diketahuinya? Terlambat untuk Akil karena baru ketahuan tuh umur 6 tahun gitu. Jadi dan sempat saya juga denial, tidak terima kurang lebih 2 tahun. Jadi penanganan intensifnya baru dia sekitar umur 9 tahun. Baik. Nah, untuk penanganan intensif yang Ibu Amalia lakukan, itu seperti apa Ibu? Ya, yang dari pengalaman setelah berdarah-darah memang tugas tindakan pertama adalah menerima dulu. Gitu, menerima, kemudian membuka diri ibunya untuk bisa mencari tahu lebih jauh mengenai disleksik itu dengan menemui para ahli. Untuk mendapatkan dengan Ibu Winati, betul, dan mendapatkan informasi yang benar untuk penanganannya. Kemudian bergabung dengan komunitas, jadi bisa saling berbagi. Baik. Karena pada intinya anak disleksik itu IQ-nya normal. Gitu. Betul. Itu dulu, jadi ada harapan gitu. Ya. Dan saat ini untuk kondisinya seperti apa Ibu? Alhamdulillah sekarang Akil alhamdulillah sangat berprestasi dengan kekhususannya. Kemudian adiknya sekarang juga sudah menemui keunikannya. Saya yakin itu karena kekuatan bergabung dengan komunitas dan juga kekuatan untuk selalu belajar bagaimana menanganinya dengan benar. Baik. Bicara soal komunitas, mungkin bisa dijelaskan nih Ibu Amalia ke pemirsa Ayo Sehat, mungkin seperti apa sih komunitasnya? Betul, karena di Indonesia ini ada Asosiasi Disleksia Indonesia yang didirikan oleh Dr. Kristiantini Dewi. Nah, beliau membuat inisiasi tahun 2014 untuk mendirikan komunitas disleksia support parenting group, di mana isinya adalah ibu-ibu. Gitu ya, ibu-ibu yang memiliki keluhan yang sama, memiliki dinamika dan problematik yang berbeda-beda setiap anaknya. Jadi kita bisa saling asah asuh gitu. Dan programnya sangat luas sekali. Jadi ada program online gitu secara rutin, saling berbagi. Para dokter juga kebetulan ada di dalamnya. Jadi secara pengetahuan benarnya itu dari para ahlinya. Kemudian tips dan trik bagaimana itu saling berbagi pengalaman. Dan yang menarik juga Asosiasi Disleksia Indonesia juga membuat pelatihan-pelatihan untuk guru gitu. Karena untuk menangani anak disleksia itu perlu teamwork, gitu, supporting system yang lengkap, orang tua dan guru. Jadi Asosiasi Disleksia Indonesia banyak melakukan sosialisasi dan pendidikan untuk para guru juga.
Betul, gitu. betul. Karena belum banyak sekolah di Indonesia yang ramah terhadap disleksik, gitu. Benar. Jadi itu salah satu perjuangannya dari Asosiasi Disleksia Indonesia dan DPSG, kami para orang tua. Baik. Biasa suara emak-emak kan Betul, powerful. Powerful.